Rahasia dari game yang namanya hidup ini adalah gue sebut tuh showing up ya, atau lu datang gitu artinya. Setiap hari show up ya, misal lu punya pekerjaan apapun yang lu kerjain setiap hari show up, lu jualan sate setiap hari show up, lu jualan cilok setiap hari show up, lu jadi videographer kayak setiap hari show up ya. Selalu on time, selalu datang setiap hari. Jangan pernah absen satu hari pun ya dari apapun yang kalian kerjakan. Untuk mencapai kesuksesan itu dibutuhkan ya kegigihan dan juga yang gue bilang tadi showing up setiap hari. Impact dari networking itu apa sih? Apa fungsinya? Dan apakah semua orang itu butuh networking? Oke. Semua orang pasti butuh networking ya, karena namanya hidup ini sebenarnya perjalanan connect the dot ya. Oke. Mau bisnis, mau profesional, mau apapun gitu. Nah, problemnya aja balik lagi ya, gue selalu berusaha realistis, harus sadar kita di mana. Kalau misalnya kita anak pejabat, Ya. gue rasa kita nggak perlu aktif networking, orang udah aktif nyari kita buat networking. Betul. Tapi kalau kita anak nobody yang lagi merintis jalan untuk become somebody, rasanya kita harus sadar bahwa kita butuh networking. Ya karena Gitu kita butuh loh. orang lain kan. Betul. Kalau di dunia konten ibaratnya pansos gitu ya. Oke. Kalau dia ini ibaratnya apa? Panjat opportunity gitu Iya, loh. iya. Karena manusia itu makhluk emosional di mana rejeki akan datang ke tempat orang yang lebih dikenal, lebih dipandang kredibel, Ya. lebih dipandang reliable. Dan untuk bisa dilihat kredibel dan reliable, orang harus kenal. Iya. Gitu loh. Jadi tidak ada orang yang tidak butuh networking, kecuali balik lagi ya, anak presiden, anak siapapun itu juga networking, cuma networkingnya beda. Kita kita duduk semua orang datang. Iya, semua orang yang langsung kerubung. Kalau dia, memang dia robot. Dia tuh udah terkenal banget punya jadwal kerja tuh kelewat padet. Sekitar 80-100 jam per minggu dia habisin buat kerja. Kalau dilihat secara rata-rata global, itu 2-3 kali lipat kerja orang pada umumnya. Nah, untuk dia maksimalin setiap menitnya, dia tuh ada beberapa strategi. Yang paling terkenal, nomor satu itu time blocking. Kira-kira bentuknya kayak gini. Jadi sebelum kalian mulai hari kalian, itu tuh udah dibikin blok-bloknya. Gue ngerjain apa, gue ngerjain apa, gue ngerjain apa. Tapi Elon Musk itu terkenal sampai per 5 menit. Lu bayangin sehari ada berapa 5 menit? Udah kejadwal, either meeting, jawab email, review desain, atau tugas apapun itu. Dan dengan method ini, karena dia disiplin, nggak ada semenit pun yang kebuang secara percuma. Setiap 5 menit fokusnya kejaga karena udah didedikasiin untuk satu tugas spesifik. Yes, manusia nggak jago multitasking. Tapi kalau kerjaan kalian banyak, harus diatur kayak Elon Musk. Setiap periode tertentu harus fokus ke satu tugas. Ekstrimnya dia tuh sampai 1 jam tuh ada 12 kegiatan yang berbeda. Nah, time blocking, metode time blocking ekstrim ini salah satu kunci utama Elon Musk tuh bisa memeras produktivitas maksimal di waktunya yang Apa respons Pak Ahok terhadap tarif yang dipasang sama Amerika? Kira-kira di Indonesia apa sih yang kita bisa lakukan gitu dari sisi pemerintahannya? Ini pertanyaan disclaimer dulu ya. Jangan dibilang gue ngajarin pemerintah. Kan pandangan Pak Ahok, pandangan Pak Ahok. Iya kan? Kalau menurut saya tuh setiap ada krisis tuh pasti ada kesempatan sih. Indonesia ini masih nggak dicap. Mungkin kalau Vietnam, mungkin udah dicap gengnya itu gitu ya. Nah sebetulnya, misalnya contoh, industri baja di China. Pokoknya turunannya lah, baja semua. Kan kena nih. Mereka pasti mau dong pindah ke Indonesia sebetulnya. Tapi dia mau pindah ke Indonesia, dan saya jadi bupati itu, ditanya, kalau saya mau invest tempat Anda, Indonesia mau ke orang China, kira-kira berapa saya lupa. Kita bilang 1 hektar berapa? Nggak ada satu pejabat pun bisa jawab. Karena bagiannya kan macam-macam. Bisa contoh lah, kita ngomong pergudangan lah, yang ini yang agak cetek nih. Buat ekspedisi kirim, izinnya di mana? Dulu kan Menpos kita kan, Menpostel gitu kan, itu dapat kementerian sendiri. Menkoinfo lah sekarang. Terus kalau gudang, siapa izinnya? Perdagangan mungkin gitu. Impor, mungkin Menteri Keuangan. Ekspedisi siapa? Menhub. Lu pusing sendiri. Waktu gue masih muda ya, gue itu selalu untuk bikin semua hal itu sekompleks mungkin. Gue merasa gue paling pintar, gue pengen bikin sekompleks mungkin.
Contoh ya, dalam segi investasi aja, kalau lu tahu gua sekarang, cara ngitung portfolio gua sekarang, itu jauh lebih sederhana dibanding cara gua dulu, zaman dulu awal-awal mulai ngitung. Gua itu kalau cuman zaman dulu ya, zaman gua masih di saham, gua beli yang namanya index fund, itu gua macam-macam, gua pakai 5 factor model ya, gua pakai Fama and Friends 5 factor model, gua faktor tilt indeksnya. Repot banget pokoknya ya. Kebanyakan teori ya, dan pakai cara yang simple sekarang gua lakuin ya. Semua teori yang gua pakai dulu aja kalah. Itu yang gue pikir ya, sekarang setelah gue pikir itu adalah cara paling bodoh ya. Ketika lu coba untuk meribet-ribetkan sesuatu dari investasi lu ya, dari flow lu bekerja. Manusia itu punya otak yang simple. Kita harus bikin semuanya simple. Jadi networking itu kan gue udah bilang tadi, kita pakai sikap hati adalah pertukaran values. Oke. Dimana ada values yang bisa kita kasih dan ada values yang mungkin kita bisa pelajari atau mungkin gak hari itu bisa kita dapat mungkin one day. Sikap hatinya dulu kayak gitu. Oke. Ingat bahwa berelasi itu bukan transaksi. Oke, berelasi bukan transaksi. Transaksi bisa terjadi jika ada relasi. Tapi relasi bukan transaksi. Oke. Ya kan? Makanya bukan berarti kalau gue kasih lu duit gue bisa ngatur lu kan. Enggak kesana ya.